Wait a minute. Before that, let's see this first. Keadaan Pulau Rupat di Kelurahan Batu Panjang sudah 13 tahun masyarakat menderita. Lahannya digarap oleh perusahaan PT Akasia, lahan kelompok tani tidak dapat diolah oleh masyarakat. So what do you think? Dunia fashion bergerak cepat. Setiap musim tren berganti. Iklan-iklan berlomba menarik perhatian, memikat konsumen dengan harga terjangkau dan koleksi terbaru. Semakin ketatnya persaingan pasar di dunia mode, produsen industri ini berlomba-lomba memberikan berbagai penawaran kepada konsumen. Terlebih tawaran tersebut dapat memberikan solusi atas tuntutan konsumen skala global seperti bahan baku ramah lingkungan, tanpa deforestasi, tidak menimbulkan konflik serta menjunjung tinggi HAM yang kemudian melabeli merek mereka dengan kata berkelanjutan. Tapi apakah kita pernah bertanya dari mana bahan pakaian ini berasal? Di balik industri fast fashion ada kisah yang jarang diceritakan. Sebagian besar pakaian ini menggunakan bahan viskos yang berasal dari bubur kayu, pohon akasia, dan eukaliptus. Dan untuk memenuhi permintaan pasar, hutan-hutan kita ditebang. Akibatnya terjadi deforestasi besar-besaran, kebakaran hutan yang tak terhindarkan dan konflik berkepanjangan dengan masyarakat adat yang terusir dari tanah mereka. Selain itu, praktik kerja paksa, pekerja anak, dan kekerasan terhadap pekerja khususnya perempuan juga terjadi pada proses produksi produk ini. Di Provinsi Riau, hutan tanaman industri masih menjadi ancaman terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Saat ini seluas 1.512.138,92 hektar kawasan hutan Riau telah dikuasai dua penguasa perusahaan perkebunan kayu, yaitu Asia Pulp and Paper atau APP dan Asia Pacific Resources International Limited atau APRIL. Penguasaan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup dan masyarakat adat tempatan. April, anak perusahaan Royal Golden Eagle atau juga RGE, adalah salah satu produsen pulp dan kertas terbesar yang beroperasi di Riau. Melalui konsesi hutan tanaman industrinya, April memasok kayu akasia dan eukaliptus sebagai bahan baku. Rantai pasok ini berkelanjut ke PT Asia Pacific Rayon atau APR, perusahaan viskos yang juga berada di bawah naungan RGE dan berlokasi di kawasan yang sama dengan April di Kabupaten Pelalawan. Rayon viskos dari APR ini kemudian digunakan dalam berbagai produk tekstil, sejumlah merek global seperti H&M, Uniqlo, Adidas, Esprit dan Marks & Spencer terindikasi menggunakan viskos yang berasal dari jaringan pasok RGE. Berdasarkan data pemasok serat kayu April, salah satu mitra pemasoknya termasuk PT Sumatera Riang Lestari atau SRL. PT SRL merupakan perusahaan perkebunan kayu yang mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri atau IUPHHK HTI pada tahun 2007 dan telah diperbaharui dengan diterbitkannya perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH nomor 1200004A200470.
Perusahaan ini beroperasi di 3 kabupaten, yaitu Bengkalis atau Blok 4 Pulau Rupat dengan luas 38.210 hektar, Kepulauan Meranti atau Blok 5 Pulau Rangsang dengan luas 18.890 hektar, dan Kabupaten Indragiri Hilir atau Blok 6 Bayas dengan luas 48.635 hektar. Tani kelapa dijajah, dirampas oleh tanaman akasia milik PT SRL. Ini kelapa kami. Kehadiran PT SRL di ketiga kabupaten ini seharusnya dievaluasi sejak awal perizinan, karena keberadaan PT SRL di Pulau Rupat dan Rangsang telah menambah beban kedua pulau yang merupakan pulau kecil. Selain itu, aktivitasnya di lahan gambut kerap membuat areal tersebut terbakar berulang kali, khususnya di kawasan gambut dengan fungsi lindung. Keberadaan perusahaan ini juga memicu konflik dengan masyarakat karena masalah penyerobotan lahan, tidak adanya kejelasan upah terhadap buruh harian lepas, dan mempekerjakan anak di bawah umur. Hal ini dibenarkan oleh Solihin, masyarakat di Dusun Sidomulyo yang kala itu membantu para pekerja PT SRL yang menyelamatkan diri. Mengenai ada pekerja yang kabur dari PT SRL dulu tahun bulan November tahun 2023, bahwasanya mereka itu di sana pekerja itu mengalami ketidaksesuaian di dalam upah kerja, bahkan tidak adanya transparansi di dalam pemberian upah. Kemudian mereka lari dari pekerjaan tersebut, dari dalam hutan tempat mereka menanam akasia itu kalau tidak salah 3 hari 3 malam mereka mengarungi 3 buah kanal besar jalan kaki sampai mereka menjumpai kampung terdekat. Dijumpai oleh beberapa masyarakat di situ. Akhirnya mereka minta pertolongan karena udah beberapa hari di perjalanan, karena tidak tahan lagi bekerja di PT SRL. Jadi anak-anak yang selain daripada orang tua mereka itu dikerja paksakan lah, begitu kasarnya kita bicara, mereka juga punya anak yang di bawah umur, itu dengan perusahaan dipekerjakan juga ya. Jadi cerita daripada anak itu saya dengar, daripada kamu tidak ada yang mau dikerjakan di sini, lebih baik kamu bantu orang tua kamu itu untuk ikut membantu pekerjaannya, gitu kan. Jadi karena tekanan tersebut, yang namanya anak kecil ya tentu takutlah dengan orang perusahaan gitu kan. Akhirnya mereka terpaksa bekerja sampai tangan mereka itu tak sepatutnya sebagai tangan anak-anak lah begitu, yang luka dan segala macamnya. Kadang mereka dipulangkan dari kerjanya itu sampai jam 8 jam 9 malam baru pulang ke rumah. Karena kan di dalam hutan itu kan tidak ada jalur transportasi kendaraan daratnya, cuma ada dijemput pakai speedboat oleh perusahaan. Jadi akhirnya mereka meminta tolong kepada warga setempat dan juga Pak RT setempat untuk menyurati kepada pihak kepolisian untuk minta perlindungan, karena khawatir mereka nanti takut entah diintimidasi ataupun di hal-hal yang tidak baik lah begitu ya, sehingga mereka membuat surat memohon perlindungan di sini. Keterangannya Sidomulyo 30 November 2023 kepada yang terhormat Kapolsek Rupat di tempat. Pada waktu itu ada bayi yang baru dilahirkan sekitar 2 minggu per tanggal 30 November 2023 itu. Selain menyebabkan pelanggaran HAM terhadap para pekerjanya, PT SRL juga memicu konflik lahan dengan masyarakat tempatan. Masyarakat Sidomulyo yang telah mengelola lahannya jauh sebelum diterbitkannya izin HTI PT SRL baru mengetahui izin tersebut pada tahun 2015. Ketika perusahaan tersebut melakukan aktivitas pembukaan kanal di kebun masyarakat.
Suherman, salah satu masyarakat Sidomulyo menyampaikan, sedari awal PT SRL tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang areal kerjanya, sehingga masyarakat banyak yang dirugikan. Sebenarnya seharusnya kalau dia berada di sini dari tahun 2000, umpamanya kita bilang aja 2008 gitu. Seharusnya kalau mereka memang punya lahan ini, di situ udah paling nggak ada patok, ada batas, ini batas atau plang apa ini milik perusahaan ini, jadi masyarakat nggak mengerjakan kan gitu. Tapi ternyata di sini nggak ada, nggak pernah ada. Kalau ini ini milik perusahaan ini, kayak di mana-mana kan PT ini milik PT ini, ya batasnya. Jadi masyarakat kan nggak ke situ. Tapi setelah digarap masyarakat, semuanya digarap masyarakat, baru PT itu datang, udah bersih, datang dia ini, oh patok saya patok sini PT. Kita yang punya tanah itu kan bingung, kayak punya saya ini sekitar, kalau benar-benar ini lahan PT, punya saya tinggal nggak salah 12 batang, dari 2 hektar tinggal 12 batang sawit yang udah segini tinggi. Nah, karena dulu nggak ada, kalau dulu ada mana mungkin saya tanami, nekat saya tanami sawit ini mana mungkin, kalau ada patok. Nah, tapal batas lah yang jelas. Selain kehadirannya memicu konflik dengan masyarakat, PT SRL juga menyumbang kerusakan lingkungan yang signifikan. Sejak PT SRL membuka kanal, setiap tahun masyarakat Sidomulyo harus menanggung kerugian akibat banjir yang menyebabkan lahan pertanian masyarakat terendam, sehingga akses masyarakat berkebun dan beraktivitas terhambat. Jalan Sidomulyo, tahun baru, bulan 1 2017, karam lagi yang paling luar biasa daripada beberapa tahun yang lalu. Ini surau yang tak pernah karam lantainya, saat ini karam. Aini, salah satu perempuan yang mengalami kerugian akibat bencana tersebut, menuturkan bahwa ia sudah tinggal di Sidomulyo sejak tahun 2008 dan mengelola kebun menjadi lahan pertanian. Namun karena kerap banjir, ia tidak lagi berkebun di dekat rumahnya, melainkan pindah ke tempat lain yang lebih jauh. Karena air pembuangan dari PT SRL itulah meluap ya kan, nah, buang sama orang itu ke rumah ya, ke lahan-lahan semua lah. Berapa tahun awak tahankan itu. Ada kalau kurang lebihnya ya sekitar entah 13 tahun, kurang lebih gitulah, 13-an tahun. Jelasnya air hitam turun terus ke perkampungan, ke tempat kebun-kebun orang nanam ya kan. Nah, ya kan nggak tahan kalau setiap tahun kayak gitu terus ya kan. Semualah habis. Semangka kena, padi kena, ya kan. Kita nanam di dekat sana seberang sana Kampung Jawa itu. Kena juga. Nah, ya sayur-sayuran, terong, cabai ya kan. Nah, orang awak nanamnya itu kan. Ya kena semua. Bahkan baru kayak terong itu baru kutipan berapa kali lah. Habis memang, habis. Aktivitas PT SRL benar-benar menghancurkan sumber penghidupan masyarakat Sidomulyo. Saiful menjelaskan bagaimana keserakahan PT SRL juga menghilangkan lahan kelompok tani yang telah diolah jauh sebelum PT SRL mendapatkan izinnya. Melalui sungai Penebak ini, limbah-limbah kotor-kotoran keluar semua. Jadi sungai ini makin dengker, kita bisa karam semua. Dan dampaknya ini bukan kami aja yang dampaknya hancur, tapi seluruh petani kami di Sidomulyo ini khususnya sampai ke darat. Ada berapa luas Pak kelompok tani yang diambil kemarin? Yang diambil sekitar 250 hektar Pak. Itu udah ditumbang bersih? Udah bersih Pak. Kelompok tani itu? Kelompok tani. Oh iya. Sampai sekarang berapa banyak Bapak punya tanah? Sekarang nggak ada Pak, 0. Padahal jika melihat komitmen yang disampaikan April melalui kebijakan April Group dalam pengelolaan hutan berkelanjutan 2.0 pada 3 Juni 2015, April berkomitmen untuk menghentikan kegiatan deforestasi hutan alam dari rantai pasokan dan untuk melindungi hutan dan lahan gambut di mana perusahaan beroperasi. Namun pada prakteknya komitmen tersebut hanya sekedar di atas kertas. Komitmen lingkungan April seharusnya diragukan. Ada komitmen namanya SMFP, komitmen keberlanjutan mereka,
Nah, tapi kalau kita lihat ketika mereka masih menerima bahan baku atau pasokan bahan baku dari Sumatera Air yang Lestari, maka pabrik APR-nya, lalu pabrik RAPP-nya ketika memproses pulp paper termasuk rayon, mereka sebenarnya mengabaikan misalnya sejarah-sejarah kebakaran hutan dan lahan PT Sumatera Air yang Lestari yang terus berulang, bahkan sempat ditetapkan sebagai tersangka pada 2013, gagal audit pada 2014 oleh UKP 4, lalu ada kebakaran-kebakaran pada tahun lain di 2014, 2019, bahkan di 2024. Nah, hal-hal ini yang memperlihatkan bahwa sebenarnya April tidak konsisten dengan komitmennya. Belum lagi kalau kita lihat hasil temuan kami bahwa PT Sumatera Air yang Lestari melakukan beberapa hal yang bertentangan dengan hak-hak tenaga kerja dan aspek kemanusiaan lain. Mereka membiarkan anak-anak bekerja di areal konsesi PT SRL, lalu ada kekerasan kepada perempuan dan pekerja lain, termaksud bekerja melebihi ketentuan jam kerja sesuai dengan peraturan undang-undangan. Nah, hal ini menurut kami seharusnya April dari dahulu sudah memutus gitu ya. Kalau mereka berkomitmen, mereka sudah memutus bahan bakunya dari areal konsesi PT Sumatera Air yang Lestari. Namun nampaknya April menutup mata akan dampak yang ditimbulkan mitra pemasoknya. Padahal dampak yang ditimbulkan tidak hanya menimpa masyarakat lokal. Dengan menerima kayu dari PT SRL, April turut menyumbang rantai kerusakan secara global. Terlebih jika kayu tersebut merupakan salah satu bahan yang berakhir menjadi viskos dan diproduksi menjadi beragam produk yang terpajang rapi dan bersih di berbagai etalase toko. Ini sangat ironis, bahan viskos yang terkesan ramah lingkungan berasal dari tanaman kayu yang menyimpan jejak panjang pelanggaran HAM dan merusak hutan. Temuan investigasi kami memperlihatkan bahwa ada keterhubungan antara PT Sumatera Air yang Lestari, Asia Pasifik Rayon, yang selanjutnya viskos rayonnya dipergunakan oleh beberapa brand, ada Adidas, ada H&M, ada beberapa Uniqlo dan beberapa merek lain. Nah, hal ini bagi kami penting bagi brand-brand ini untuk memastikan bahan baku viskos rayon yang mereka pergunakan berasal dari bahan baku yang terpercaya, bahan baku yang mempunyai komitmen lingkungan, bahan baku yang mempunyai komitmen perlindungan pada tenaga kerja, anak, dan perempuan. Hutan dibakar masih dapatkah diselamatkan? Hutan ditebang masih dapatkah kembali? Sekali lagi kita ajak bahwa memeriksa pakaian kita, apakah pakaian kita cukup bersih secara riwayatnya, dan meminta dan bersuara secara bersama agar para produsen fashion, produsen pakaian, produsen busana untuk mengambil bahan baku dari sumber yang lebih terpercaya. Seperti inikah hidup berperadaban? Meminta kepada perusahaan yang di Indonesia untuk tidak menerima bahan baku yang disuplai dari perusahaan-perusahaan yang telah menzalimi kami masyarakat di Pulau Rupat, yang telah mencederai kehidupan ekonomi kami di Pulau Rupat ini, terutama masyarakat yang terdampak dan merugikan kami di sini. Seperti inikah hidup berperadaban? Pastikan sekali lagi pakaianmu. Apakah pakaianmu bersih?
Bawa-bawa juga Hondamu tenggelam kayak gini. Ada lagi jalannya kok. Cepat naik lagi. Iya.